Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Jemaat Mezbah Doa yang dikasihi Tuhan dimanapun berada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan. Jikalau Tuhan sudah menuntun langkah-langkah kita dari pagi sampai malam hari ini, semuanya karena anugerah Tuhan. Karenanya mari sama-sama kita datang kembali di malam hari ini. Kita boleh satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami malam hari ini. Malam hari ini kami mau bersyukur kepadamu ya Bapa, buat penyertaan-Mu, buat tuntunan-Mu, buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa Tuhan menuntun langkah-langkah setiap kami. Karena malam hari ini, izinkan kami boleh kembali datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kau kuduskan, sucikan kami, agar supaya kami layak Tuhan berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Sebab kami tahu saat yang paling indah di dalam hidup kami adalah saat kami berjumpa secara pribadi dengan Engkau. Kami tenggelam di dalam kasih-Mu. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Karena mari saat ini Bapak Ibu Saudara buka hati kita. Datang dengan ucapan syukur. Malam ini kau boleh berdoa. Jikalau Tuhan sudah menuntun kita sampai saat ini melewati setiap musim, semuanya karena kasih Tuhan. Mari datang, mari sembah Tuhan. Terima kasih, nyatakan syukur-Mu pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur kepadamu. Engkau menuntun langkah kami Tuhan. Semusim berlalu, namun kasih-Mu tetap nyata bagi kami. Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu, Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu, Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas, lebih
samudra. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas, mari lebih lagi. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur. Kasih-Mu besar ya Tuhan. Kau pelihara kami di segala musim kami. Engkau ada Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu di setiap musim kehidupan kami. Kau tidak pernah sedetik pun tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Yesus buat kesetiaan-Mu Tuhan. Sungguh kasih-Mu lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari lebih lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Terima kasih. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Sekali lagi, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala. Tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Yes, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan.
Berkuasa hadirat-Mu itu yang menangkap setiap hati kami, yang jamah setiap hati. Oh, biar kuasa-Mu mengalir malam hari ini Tuhan. Oh, Engkau yang Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang menyegarkan setiap jiwa kami. Bangun setiap hati kami yang letih dan lesu Tuhan. Tinggal tenang di dalam kasih dan hadirat-Mu, biar kami temukan kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami percayakan penuh seluruh hidup kami di dalam Engkau, karena kami tahu Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha melihat, Engkau yang mengerti setiap jalan-jalan hidup kami. Sebab itu kami mempertaruhkan seluruh hidup kami di dalam tangan Tuhan yang Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Dalam rencana-Mu, dalam kehendak-Mu kami letakkan seluruh hidup kami Tuhan. Segenap hati kami memuji Engkau malam hari ini ya Tuhan. Segenap hati kami meninggikan Engkau yang kudus Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Kini jamah setiap hati kami. Dan malam hari ini kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Aku Haleluya. mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa Tuhan. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, Hadirat-Mu penuhiku. penuhiku. Terima kasih Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Segenap hati kami memuji Engkau. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu, Hadirat-Mu kini amin, penuhiku. Mari bawa setiap hati kami malam hari ini Tuhan. Jamah setiap hati kami. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Katakan hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku Tuhan, bawaku terbang lebih jauh di dalam kehendak-Mu. Kami nyatakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyat, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Lebih dalam kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Lebih dalam kami mau nikmati hadirat-Mu Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu malam hari ini datang untuk memuji-Mu. Sembah hormat kami bagi yang kudus Engkau Yesus.
bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu penuhi ini jamaah setia. penuhiku. Amin Tuhan. Bawaku mendekat padamu. Amin. Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Amin. Bawaku mendekat. Sekali lagi bersama nyatakan, Engkau Tuhan Allah Maha tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku. Bawaku mendekat padamu. Biar pujian penghormatan tertinggi kami bagi Raja di atas segala raja. Engkau yang layak Tuhan, bagi nama di atas segala nama. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan, yang layak, yang kudus Engkau. Oh, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu, hadirat-Mu. Engkau tetap, Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas sampai selamanya. di atas segalanya. Dimanapun kami berada Tuhan, haleluya, dipenuhi nama Tuhan. dengan sungguh mari bersama nyatakan, bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Nama-Mu berkuasa, diam dalam hadirat-Mu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Tempat di mana kami berada, kami percaya
Tuhan. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, sebab Engkau yang layak Tuhan, dan nama di atas segalanya. Mari tinggikan Dia, mari muliakan Engkau yang menyembah. Mari naikkan pujianmu sama haleluya. Sembah. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Sekali lagi bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, ditinggikan. Terima kasih di atas segalanya. Amin. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan kembali ketemukan kami di Mesbah Doa. Semoga anugerah Tuhan berkati kami Tuhan. Setiap kami yang selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan jamah dan berikan kami hikmat untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan, sehingga hidup kami diubahkan dan terus menjadi saksi bagi Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kita berjumpa lagi di Mesbah Doa malam ini, dan semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan, kita mau dengarkan kesaksian yang sudah masuk. Dan saya akan bacakan terlebih dahulu. Iya, puji Tuhan, terus kirimkan kesaksian saudara ya. Walaupun ngantri tapi pasti tetap dibacakan. Selamat malam Ibu Debbie, nama saya Ibu Linda, saya jemaat Mesbah Doa, saya mengikuti dari September 2022 yang lalu sampai sekarang, puji Tuhan ya. Seperti yang selalu Ibu Debbie bilang, Tuhan itu maha tahu, sedangkan manusia itu sok tahu. Saya ingin bersaksi tentang bagaimana endingnya Tuhan terhadap hidup saya. Selama ini saya berganti-ganti pekerjaan dan saya tidak pernah mau pekerjaan yang berhubungan dengan pajak. Karena bagi saya pajak itu ribet, pusing, bahkan complicated. Tapi saat saya perlu banget pekerjaan karena usaha suami lagi jatuh, saya ditawari pekerjaan di konsultan pajak tanpa melamar di pekerjaan tersebut. Ya, dan saya ditawarin di sana. Amazingnya saya diterima tanpa saya punya skill pajak sama sekali. Saya saat tes pun tidak ada satu pertanyaan pun yang saya jawab. Tapi saat itu saya kesel banget, saya bersungut-sungut sama Tuhan. Ya, kenapa di saat saya perlu banget pekerjaan, justru Tuhan kasih pekerjaan yang benar-benar saya tidak suka. Kenapa nggak dikasih pekerjaan yang biasanya saya pegang? Dengan terpaksa saya terima pekerjaan konsultan pajak itu karena memang saya perlu untuk menafkahi kedua anak saya. Setiap hari saya hanya bisa menangis karena saya merasa stres. Harus bekerja di tempat di mana saya benar-benar tidak suka dan juga saya tidak bisa soal perpajakan.
Bu Debbie selalu bilang ya, jalani aja karena kita tidak pernah tahu endingnya dari proses hidup itu seperti apa. Tapi Tuhan itu yang tahu ending hidup kita tuh pasti yang terbaik. Amin ya, itu benar sekali saudara. Dan akhirnya ya terpaksa saya menjalani. Dan setelah 3 tahun Bu, puji Tuhan, saya kerja di konsultan pajak dengan penuh air mata. Ya, akhirnya saya pindah ke tempat lain. Saya mencoba melamar sebagai supervisor pajak. Dan puji Tuhan saya diterima setelah melewati beberapa tes. Sekarang saya baru tahu Bu, ternyata inilah endingnya. Ya, sekarang saya menjadi supervisor pajak. Setelah 2 bulan saya diminta oleh owner untuk pegang supervisor pajak manajerial. Juga dengan membawahi 3 staff accounting. Wow, puji Tuhan ya. Dan dari situ saya sadar betul bahwa ternyata ya Tuhan itu menempatkan saya di konsultan pajak untuk mempersiapkan saya mendapatkan posisi yang sekarang ini yang sudah Tuhan sediakan. Jadi benar Bu, ya Tuhan itu tidak pernah kasih kunci jawabannya. Saat kita ikhlas dan tulus menjalani proses yang dikasih Tuhan, barulah kita bisa merasakan ending yang terbaik yang dari Tuhan. Inilah kesaksian saya. Terima kasih Ibu Debbie atas semua khotbah-khotbah Ibu menjadi kekuatan. Tuhan Yesus memberkati. Wow, amin, amin, amin. Ya, Ibu pasti sudah tiap hari nonton khotbah saya ini sampai semua kata-katanya kata-kata dari khotbah saya ya. Bahwa kita gak dikasih kunci jawabannya. Ya jalani aja karena Tuhan yang tahu endingnya. Bahwa jadi orang itu gak usah sok tahu. Karena Tuhan Maha tahu, kita gak perlu sok tahu. Iya betul ya, memang ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak itu rasanya marah, bersungut ya Ibu. Tidak cari pekerjaan di pajak, ditawari di pajak. Awalnya bersungut-sungut karena tidak mau, berat dengan air mata, tapi ya butuh uang untuk menafkahi keluarga. Dan ternyata setelah 3 tahun ya meninggalkan pekerjaan itu malah diterima jadi supervisor pajak dengan ya punya 3 staf di bawahnya. Wow saudara, Tuhan itu bekerja seringkali tidak kita sangka dan kita duga. Makanya jangan buru-buru protes. Ketika kita sedang diproses Tuhan, jalani aja dulu karena sesungguhnya setiap proses yang kita hadapi hari ini itu karena Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk lagi kepada ya kemuliaan yang lebih besar. Kalau kita lulus ujian, banyak orang tidak lulus karena bersungut-sungut bahkan lari dari proses. Ya, jangan lari dari proses, hadapi setiap proses tanpa protes karena Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita melanjutkan sekarang Mazmur 98 Saudara. Judul perikopnya adalah saat penyelamatan sudah dekat. Ya, Mazmur 98 ya. Saat penyelamatan sudah dekat. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Ya, saudara, Mazmur ini adalah Mazmur pujian yang mengantisipasi ya kedatangan Allah untuk memerintah umatnya. Yesus memenuhi ya semua antisipasi ini ketika Ia datang untuk menyelamatkan semua orang dari dosa-dosa mereka dan membawa mereka kepada keselamatan. Dan ya kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput setiap kita. Ya, dikatakan di sini kita harus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ya, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib dan ya keselamatan telah dikerjakannya kepadanya oleh tangan kanannya. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus ya. Kita harus selalu menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, nyanyian baru. Kenapa? Karena perbuatan-perbuatan Tuhan itu
ajaib dalam hidup kita. Ini juga menggambarkan tentang Kristus yang datang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib di dunia ini. Ya, dan itu pun kita alami saudara. Seperti kesaksian yang kita dengar malam ini bahwa ya itulah perbuatan Tuhan ajaib. Seringkali kita tidak sadar, kita nggak tahu. Ya, dan sehingga ketika kita itu mengalami barulah ya kita tahu oh ternyata Tuhan itu punya maksud A, B, C, dan D. Yang pasti Tuhan itu ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dalam hidup kita. Ya, dan di sana dikatakan bahwa Dia telah mengerjakan, ya keselamatan telah dikerjakan. Ya, setiap kita yang percaya kepada Kristus kita memperoleh keselamatan di dalam Dia. Dan ayat yang kedua berkata Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ya, kita tahu ya Allah datang dalam rupa manusia, dalam wujud Yesus Kristus membawa keselamatan. Ya, dan Tuhan memperkenalkan keselamatan itu ya kepada kita semua saudara ya yang mau sungguh-sungguh percaya dan keadilan Tuhan dinyatakan di depan mata bangsa-bangsa. Ya, Tuhan menyatakan keselamatannya bagi setiap orang yang mau percaya. Dan keselamatan itu ditawarkan bagi semua orang. Ya, tapi tinggal terserah, ada yang mau buka hati menerima, ada juga yang tidak, bahkan ada yang membuang keselamatan itu. Yaitu urusannya pribadi-pribadi, tapi kita malam ini mari kita menyambut keselamatan dari Kristus itu sebagai anugerah terbesar. Ayat 3, Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Ya, tadinya Tuhan itu datang hanya bagi umat pilihannya yaitu Israel. Tapi karena mereka menolak keselamatan itu sehingga akhirnya keselamatan itu saudara diberi untuk bangsa-bangsa yang lain. Dan kita adalah bangsa-bangsa yang terpilih yang mau membuka hati ya bagi Tuhan, kita boleh menerima Dia dan menerima keselamatan itu. Diberi bagi semua bangsa ya karena Israel menolak dan menutup pintu untuk Mesias yaitu Kristus yang datang sebagai Tuhan. Jangan saudara berpikir oh Yerusalem itu semua orang Kristen. Oh yang ada di Israel itu semua orang percaya Tuhan Yesus. Ya tidak semua saudara, hanya mereka yang memang mau buka hati yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita bersyukur kita juga ya walaupun kita bukan orang Israel tapi kita menerima karya keselamatan dengan iman di dalam Kristus. Kita menerima kasih karunia itu. Ayat 4, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Ya, kita harus bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Ya, kita harus bersukacita sebab tidak ada sukacita yang melebihi daripada keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Tidak ada sorak-sorai dan kegirangan yang melebihi daripada ya kemenangan keselamatan yang sudah Allah berikan buat setiap kita. Karena itu mari ya kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan bersorak. Tidak ada sukacita lain yang lebih besar selain kita terima keselamatan itu daripada Tuhan. Ya, biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang ada di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara, ya ini adalah sebuah nyanyian kemenangan. Mazmur ini tentang bagaimana ya Allah mengirim juru selamat, yaitu dirinya sendiri lewat Kristus Yesus datang ke dalam dunia dan mengikuti ya Dia, percaya kepada Dia. Yesus datang pertama kali membawa keselamatan, menawarkan kasih karunia kepada siapa yang mau menerima. Tapi Dia akan datang kali yang kedua membawa penghakiman. Ingat, Tuhan mengasihi, namun Tuhan juga menghukum. Ya, Tuhan mengasihi semua orang.
Ya, tetapi dia juga akan menghukum semua perbuatan dosa. Jadi kita bersorak-sorai karena kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita tidak perlu bayar, kita tidak perlu melakukan apapun untuk terima keselamatan itu. Tapi setelah kita diberi keselamatan itu, kita harus jaga keselamatan itu, kita harus pegang keselamatan itu karena apa? Yesus akan datang untuk menghakimi semua orang. Ya, dan setiap kita yang mengaku percaya kepada Kristus, ya kita harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan supaya keselamatan itu tidak menjadi sia-sia dan kita boleh memperoleh ya kemenangan pada hari Tuhan menyatakan dirinya kelak. Karena itu saudara ingat ya, dia akan datang untuk menghakimi bumi, kata firman Tuhan. Siapa? Kristus Yesus. Dan satu saat kita semua nanti akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap apa yang sudah kita perbuat selama kita ada di dunia. Karena itu mari kita terus berpegang teguh pada kebenaran, kita terus berpegang teguh pada firman Tuhan. Jangan sia-siakan keselamatan itu, karena Tuhan akan datang kali yang kedua sebagai hakim. Dia mengasihi, karena itu dia membawa keselamatan, tapi dia juga mengasihi, karena itu dia akan datang sebagai hakim dan menghukum setiap ketidakadilan. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita merenungkan firman ini dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat malam ini. Engkau Tuhan yang sudah datang membawa keselamatan bagi kami, membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Engkau tawarkan keselamatan itu kepada semua orang yang mau menerima. Kami bersyukur, kami bersuka cita, kami bersorak-sorai. Tapi kami juga tahu bahwa Engkau akan datang kali yang kedua sebagai hakim untuk menghakimi bumi. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau melakukan kasih dan setia-Mu atas kehidupan setiap kami. Kami bersyukur, kami mau, kami percaya menerima keselamatan itu dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan kami siap menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua untuk menerima mahkota kehidupan. Karena itu ajar kami setia, ajar kami kuat di dalam Engkau. Jangan biarkan kami goyah, jangan biarkan kami terbawa arus, tapi Tuhan pegang dan jagai hidup kami terus Bapa. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Apapun pergumulan kami anak-anak-Mu yang bergumul untuk keluarga, pemulihan suami, istri, anak-anak, Tuhan turut bekerja, pulihkan keluarga rumah tangga kami agar kami boleh semakin mengasihi Tuhan dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati juga Bapa setiap mereka yang mengalami masalah dalam keluarga, keuangan, Tuhan yang terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja juga mendatangkan kebaikan. Kami tahu waktu kami mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan, Engkau yang sanggup untuk melakukan segala perkara di hidup kami. Tuhan tolong juga berkati Bapa untuk setiap anak-anak-Mu, untuk setiap mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, di rumah, Tuhan jamah. Ampuni dosa pelanggaran kami, beri kekuatan kami untuk menjalani semua proses hidup ini agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kesembuhan Engkau berikan buat setiap kami. Tuhan juga memberkati setiap mereka yang rindu punya keturunan. Bukakan kandungan yang tertutup Tuhan, beri anak keturunan ilahi. Mereka yang bergumul mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Mereka yang bergumul untuk keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan juga beri kekuatan agar kami bangkit melawan dan menyucikan diri kami dari hal-hal yang jahat, supaya kami dipandang layak oleh Tuhan Yesus Kristus. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan-Mu tercurah buat bangsa ini. Tuhan luputkan bangsa kami dari segala krisis, dari segala murka Allah. Ampuni bangsa ini. Berkati para pemimpin mulai dari Presiden Pak Prabowo, Pak Gibran, dan seluruh jajaran yang ada. Tuhan beri roh takut akan Tuhan. Setiap keputusan yang diambil, setiap apapun yang dibuat berdasarkan takut akan Tuhan semata. Berkati bangsa ini dengan anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya berkat Tuhan tercurah buat Indonesia. Kau juga memberkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar hujan pertobatan tercurah Bapa. Selamatkan setiap orang-orang berbalik dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu mari buka hatimu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus
Kristus dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya